Shalom Bapak dan Ibu sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam program Amazing Grace. Hari ini saya bersama dengan Pendeta Lim Supianto. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perumpamaan. Nah, kali ini kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan itu kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke dalam perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan tergertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Nah, ini sungguh sekali lagi satu perumpamaan mengenai kerajaan sorga ya Pak. Dan kita bisa lihat ada banyak kategori orang di sini. Nah, kita mungkin akan lihat satu persatu gitu ya. Yang pertama, yang saya penasaran kenapa perjamuan kawin ini digunakan untuk penggambaran ini. Apakah memang Yesus ingin menekankan satu pemaknaan khusus Pak? Ya, kalau kita melihat perumpamaan ini ya, ini satu perumpamaan yang tentunya menarik. Dalam pengertian begini, ketika ada seorang tokoh itu ya mengadakan satu pesta atau perjamuan, maka kita yang termasuk dalam list yang orang yang diundang, kita akan merasa terhormat. Apalagi kalau yang mengundang itu adalah raja gitu ya. Wah, saya percaya itu akan sangat dinantikan gitu ya. Nah, itu kita akan merasa sangat terhormat. Nah, perumpamaan ini sebenarnya Tuhan ingin melukiskan bahwa anugerah Allah itu terus diberikan. Oke. Nah, pertama adalah kepada orang-orang yang diundang itu. Mereka yang harusnya merasa terhormat, justru sekarang kelihatannya tidak merasa seperti itu, justru menolak ya. Ya, ini seperti gitu ya. Injil kerajaan sorga itu seperti undangan yang diberikan. Nah, orang-orang yang pertama ini, yang ada di dalam list undangan pertama ini, mereka tidak bisa melihat betapa bernilainya anugerah Injil itu, undangan itu gitu loh. Sehingga mereka seolah-olah cuek, tidak mau tahu. Mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka, dan bahkan dikatakan mereka membunuh utusan hamba-hamba yang ada itu. Nah, ini adalah lukisan yang ada. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini tidak beda jauh dengan
perikop sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang penggarap kebun anggur juga gitu loh. Ya, benar. Nah, jadi ada hamba yang datang gitu ya untuk menagih ketika waktu panen gitu ya, dipukul, bahkan ketika terakhir anaknya yang diutus untuk menerima hasil panen itu juga dibunuh. Nah, itu adalah gambaran orang-orang Yahudi yang pertama kali mereka sebenarnya diberikan anugerah, tapi mereka tidak menghargai akan anugerah itu. Nah, yang menarik setelah orang-orang itu menolak, lalu sang tuan ini justru memanggil hambanya itu untuk mengundang orang-orang yang lain nih, kategori orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Dan ini orang-orang seperti apa, Pak? Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang dikategorikan seperti orang non-Yahudi gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya mereka tidak termasuk dalam lingkaran yang pertama kali menerima anugerah. Tapi karena orang-orang Yahudi tidak menerima, akhirnya anugerah itu diberikan juga kepada bangsa yang lain gitu. Nah, termasuk engkau dan saya hari ini bisa menikmati anugerah itu gitu loh. Nah, disitulah kita melihat bahwa Allah itu betapa dalam anugerahnya itu mengasihi kita. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan undang kita menerima anugerah itu. Oke, sekalipun kita awalnya bukan bangsa Yahudi yang notabene adalah umat pilihan Allah itu sendiri ya. Ya, betul. Lalu yang selanjutnya ini yang saya sangat bingung dan mungkin menarik nih. Awalnya memang orang-orang yang kategori pertama menolak tuh. Lalu diundanglah kategori orang-orang kedua yang ada di persimpangan jalan yang tadi Pak Lim sudah sebutkan, itu seperti kita, yaitu bangsa non-Yahudi gitu ya. Tetapi yang menarik adalah kali ini kedapatan nih, dicatat ada satu orang yang tidak berpakaian pesta nih. Lalu dihukum juga. Ini apa maksudnya, Pak? Nah, anugerah Allah itu kalau kita lihat dari perumpamaan ini, itu memang diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kita harus ingat bahwa anugerah Allah itu adalah anugerah yang mahal. Jadi ketika kita diundang, kita memperoleh anugerah itu, anugerah keselamatan, maka kita harus melihat anugerah itu sebagai anugerah yang mahal, dan kita harus menghormati, berkomitmen dengan anugerah itu. Gitu. Nah, ini ibaratnya seperti ini. Ketika kita dibenarkan, maka pembenaran itu harus berbarengan, beriringan dengan pengurusan hidup. Nah, orang ini tidak menghargai akan anugerah yang sudah dia terima, sehingga dia datang, dikatakan dia tidak datang dengan pakaian yang seharusnya dia kenakan, yaitu pakaian pesta itu. Jadi dia tidak bisa melihat atau tidak menghargai akan anugerah yang juga diberikan kepadanya. Nah, ini penting bagi kita sebagai anak Tuhan hari ini gitu ya. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan, kita juga harus ingat bahwa anugerah ini anugerah yang mahal. Kita harus menghargai, kita harus hidup berbarengan dengan anugerah keselamatan itu. Nah, dan itu digambarkan seperti pakaian. Makanya Paulus pun nanti di surat-suratnya dia pun mengatakan bahwa tanggalkan manusia lama seperti pakaian itu. Kita mengenakan pakaian yang baru. Ya, pakaian kebenaran dikatakan. Nah, ini yang ingin dikatakan di dalam bagian ini. Tapi kita tetap juga percaya bahwa di dalam perumpamaan ini juga ketika Tuhan memberikan anugerah, itu adalah Allah yang berdaulat. Sehingga ditutup dengan satu ayat, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tetap ada di tangan daripada sang raja, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu Allah yang berdaulat, yang memberikan anugerah kepada siapa yang dikaruniai anugerah itu. Makanya sebagai respons kita seharusnya kita menghargai anugerah Allah itu, anugerah keselamatan yang sudah diberikan pada kita, dan kita bukan memandangnya justru sebagai ini anugerah yang murahan, tetapi justru kita mau berjalan atau hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, betul. Itu betul sekali bahwa anugerah keselamatan itu adalah anugerah yang mahal yang Allah anugerahkan. Maka Tuhan ingin kita memelihara akan anugerah itu dan hidup berpadanan dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ya, mungkin itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, dan kiranya firman Tuhan hari ini pun dapat menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sampai jumpa di program Amazing Grace selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.